Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3355 Tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru yang mengatur ketentuan dalam berbagai sektor kehidupan. Sebagai langkah awal menuju penerapan tatanan kehidupan era baru masyarakat Bali, pada Minggu 5 Juli 2020 telah menggelar upacara Pemahayu Jagat di Pura Penataran Agung Besakih. 3 tahapan dimulainya penerapan tatanan kehidupan era baru masyarakat Bali yang produktif dan aman COVID-19 dimulai pada Kamis 9 Juli 2020. Gubernur Bali Iwayan Koster menjelaskan, untuk tahap pertama akan dimulai pada tanggal 9 Juli 2020. Dalam tahap pertama ini, masyarakat melaksanakan aktivitas secara terbatas dan selektif hanya lingkup lokal masyarakat Bali. Untuk tahap kedua akan dimulai pada tanggal 31 Juli 2020 mendatang. Dalam tahapan ini aktivitas bisa dilaksanakan secara lebih luas, termasuk sektor pariwisata, namun terbatas hanya untuk wisatawan Nusantara. Kemudian tahapan ketiga dimulai pada tanggal 11 September 2020 atau tepat dalam waktu 1 bulan 7 hari dari tahap kedua. Dalam tahapan ini aktivitas bisa dilaksanakan secara lebih luas untuk sektor pariwisata, termasuk untuk wisatawan mancanegara. Om Swastiastu. Pemirsa, Bali sudah berjuang totalitas melawan COVID-19, tetapi peningkatan kasus corona masih terus terjadi. Jelas kita masih berada pada puncak pandemi, walaupun hiruk-pikuk aktivitas justru mulai kembali terlihat. Kata normal atau era baru semakin kita dengar sebagai tanda segala hal akan segera diaktifkan, saatnya untuk menempuh hidup yang baru. Yang menjadi pertanyaan, siapkah warga menghadapi sistem yang baru di Bali? Saya Madi Sukadana Karang hadir dalam dialog khusus persiapan penerapan protokol tatanan kehidupan era baru di Bali bersama Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster. Om Swastiastu Pak Gubernur. Om Swastiastu. Penafikator ini. Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat, ya sengaja kita duduk berjauhan ini sesuai dengan protokol kesehatan Bapak. Ya betul sekali. Bapak, langkah komprehensif pemerintah Provinsi Bali dalam menangani pandemi ini selaras antara upaya skala dan niskala. Hal ini juga dilakukan tentunya terkait rencana pemerintah menerapkan new normal atau tatanan kehidupan era baru yang akan dimulai 9 Juli 2020 ini sendiri. Nah, sebagai langkah niskala pun sudah diawali dengan upacara Pemahayu Jagat di Pura Penataran Agung Besakih. Bisa dijelaskan Bapak tujuan dan makna dari upacara Pemahayu Jagat ini ke Pak? Ini merupakan rangkaian dari acara dalam kaitan dengan rencana penerapan protokol tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Sebagaimana keyakinan kita di Bali akan melakukan sesuatu selalu harus didahului dengan upaya-upaya dan langkah secara niskala sesuai dengan kearifan lokal kita di Bali, dan juga sebagai pelaksanaan daripada visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang artinya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia secara skala niskala. Sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan melaksanakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Di dalam visi ini memang itu setiap langkah penting yang dilakukan dalam kaitan dengan implementasi visi ini harus didahului dengan upacara-upacara yang sifatnya keniskala. Itulah yang dilakukan di Pura Penataran Agung Besakih pada tanggal 5 Juli yang lalu
bertepatan dengan hari purnama Kase. Kemudian juga bertepatan dengan hari Banyu Pinaruh, itu hari yang sangat baik untuk memulai satu langkah penting bagi Bali. Dalam hal ini adalah rencana penerapan protokol tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Baik, kalau melihat perkembangan COVID-19 ini sendiri, Bapak sendiri saya yakin Bapak selalu mengupdate berita tentang COVID-19 yang ada di Bali ini sendiri. Sebenarnya Bapak melihat dengan kondisi umum COVID-19 ini sendiri serta realitas aktivitas masyarakat yang terjadi di Bali saat ini seperti apa ini, Pak? Sebentar dulu, sebelum saya masuk ke situ, saya perlu menjelaskan yang tadi ditanya. Apa tujuan acara Pemahayu Jagat tadi itu? Iya, yang tentunya diikuti oleh segenap masyarakat juga di seluruh Bali. Betul. Jadi upacara yadnya Pemahayu Jagat itu memiliki dua tujuan, makna dan makna. Yang pertama adalah sebagai ungkapan puji syukur kehadapan Ide Betara Sesunan di Bali yang melinggih di Pura Besakih maupun juga di pura yang lain ada di Bali atas pelaksanaan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali yang secara relatif telah bisa dilaksanakan dengan baik. Penanganannya cukup baik. Baik dari segi tingkat kesembuhannya yang tinggi maupun juga astungkara yang meninggal itu terkendali, dan juga tentunya kasus positifnya yang terjangkit itu bisa kita kendalikan. Kemudian tujuan yang kedua atau makna yang kedua adalah kita akan melakukan satu langkah mulai aktivitas perekonomian masyarakat di Bali yang dijalankan dengan penerapan protokol tatanan kehidupan era baru. Nah, upacara yadnya Pemahayu Jagat di Pura Besakih ini dilakukan untuk memohon restu, mohon izin, tuntunan, bimbingan, dan restu beliau agar pelaksanaan penerapan protokol tatanan kehidupan era baru yang akan kita jalankan di Provinsi Bali ini agar bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentu saja dengan sukses yang menjadi harapan kita bersama di Provinsi Bali ini. Itu yang utamanya. Lantas kalau sekarang kita lihat perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali, sekarang ini memang angkanya meningkat. Total sudah sampai tanggal 6 Juli kemarin sudah terjadi secara kumulatif itu 1.900 kasus positif COVID-19. Dari 1.900 ini sebagian sekitar 293 orang itu bersumber dari PMI atau ABK. Kemudian juga dari daerah luar Bali yang kebetulan dia masuk Bali, transit, lantas di bandara kita rapid, reaktif, kita swab positif, dia tidak boleh melanjutkan perjalanannya. Ada yang ke NTB, ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke NTT. Maka itu dia harus dirawat di Bali, entah dirawat di rumah sakit atau dia di karantina kalau dia sehat. Itu totalnya ada 56 orang dari luar daerah Bali yang masuk data positif di Provinsi Bali. Nah, gitu. Baik. Sedangkan yang transmisi lokalnya itu sebanyak 1.531 orang atau sekitar 81%. Nah,
Hanya perlu saya sampaikan bahwa dari 1.531 transmisi lokal ini, belakangan sejak tanggal 22 Mei sampai tanggal 6 Juli kemarin, itu didominasi oleh orang tanpa gejala, OTG. Ya. Itu totalnya 1.156 dari 1.531. Jadi sebagian besar itu adalah orang tanpa gejala, artinya orang sehat. Orang sehat ini, tapi dia positif. Nah, karena dia sehat, maka dia di karantina, tidak di rumah sakit. Nah, yang di rumah sakit itu sekarang sekitar 300-an. 380-an yang di rumah sakit. 500-an lebih, 516 itu di karantina. Orang-orang sehat yang kita rawat di sana, diberikan vitamin, diberikan madu, diberikan asupan makanan yang bergizi, itu supaya imunnya tumbuh, sehingga dia cepat sembuh dia gitu, imunnya kuat. Gitu. Sedangkan yang di rumah sakit itu standar sudah dijalankan oleh petugas medis di rumah sakit. Jadi total yang dirawat sekarang itu adalah 903 orang. Yang sembuh itu adalah 974. 51% sembuh sudah. Sudah tidak lagi di rumah sakit maupun di karantina, tapi sudah dipulangkan. Kemudian yang dirawat itu 903, 516 diantaranya ada di karantina, 300 lebih itu ada di rumah sakit. Totalnya adalah 48%. Ada 23 orang yang meninggal atau sekitar 1%. Inilah yang sedang ditangani dengan baik, dan selalu saya koordinasikan agar penanganan para pasien di rumah sakit maupun juga mereka yang di karantina itu bisa dikelola dengan baik. Baik Pak Gubernur, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana penerapan protokol tatanan kehidupan era baru di Bali yang akan dimulai pada tanggal 9 Juli 2020 ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, masih bersama Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Bagaimana penerapan protokol tatanan kehidupan era baru di Bali masih menjadi topik kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, tentunya ada fokus, saya melihat ada dua fokus permasalahan utama, yakni bagaimana menggenjot, mengatasi peningkatan bertambahnya kasus positif COVID-19 dari penularan transmisi lokal, Bapak. Pada sisi lainnya, Bapak bahkan menyiapkan tatanan kehidupan era baru dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat agar kembali pulih, agar sedia kala seperti sebelum pandemi ini sendiri, Bapak. Jadi begini, COVID-19 ini, virus ini, kan belum ada vaksinnya. Sehingga yang terkena virus COVID-19 tidak bisa diobati. Nah, karena itu sudah pasti ini kita tidak akan tahu kapan ini berakhir, pandemi ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana melakukan pencegahan dengan baik agar penambahan kasus positif ini bisa dikendalikan. Yang kedua, yang sudah terjangkit harus ditangani dengan baik, baik di rumah sakit maupun juga di tempat karantina. Jadi dua unsur penanganan COVID-19 ini, pencegahan secara baik, kemudian agar tidak terjadi penambahan kasus positif yang banyak, kemudian yang sudah terjangkit harus ditangani dengan baik, baik yang di rumah sakit maupun juga yang di karantina. Nah, sekarang ini dari 8 kabupaten dan 1 kota yang ada di Bali, itu yang paling banyak muncul kasus itu di kota Denpasar.
Kemudian kalau Kota Denpasar ini bahkan sudah masuk ke desa-desa, tapi sebagian besar adalah orang tanpa gejala. Kemudian ada di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, dan di Kabupaten Bangli dan Badung. Nah, itu yang kasusnya tinggi-tinggi. Kemudian kalau Kabupaten Jemberana, Karangasem, Tabanan, itu Buleleng itu relatif terkendali. Nah, sekarang terbesar kejadiannya ada di Denpasar. Karena itu saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota, dengan jajarannya untuk melakukan pencegahan dan penanganan secara lebih progresif mengenai penanganan COVID-19 di Kota Denpasar ini. Sehingga sekarang memang gencar dilakukan rapid test di sejumlah wilayah, termasuk di pasar-pasar. Kemudian kalau yang diketemukan dari rapid test itu reaktif, lanjut dengan uji swab berbasis PCR, sehingga ketahuan yang positif maupun yang negatif. Ada saja yang positif. Nah, itulah yang sekarang muncul di Denpasar, muncul di Klungkung, muncul di Gianyar, muncul di Bangli, di Badung, dan juga dalam beberapa kabupaten lainnya secara terbatas. Nah, ini yang sedang menjadi prioritas penanganan, yaitu di Denpasar, Klungkung, Badung, Bangli, dan Gianyar. Saya lihat di situ yang ini. Dan ternyata setelah kita lacak, itu munculnya dari pasar. Di Denpasar itu muncul dari pasar Kumbesari, pasar Badung, kemudian belakangan ada dari pasar yang ada di Padang Sambian. Ternyata pedagangnya dari mana-mana, dari berbagai desa yang ada di kelurahan yang ada di Denpasar, bahkan pedagangnya dari luar Denpasar, yang berbelanja juga dari luar Denpasar. Terjangkitlah semua ini, terjadi penularan di antara para pedagang dan juga di antara para pengunjung atau pembeli. Begitu juga yang di Klungkung, terjadi di Pasar Galiran, yang berdagang itu datang dari Bangli, dari Karangasem, dari Gianyar, yang belanja juga begitu, sehingga di situ terjadi penularan. Sehingga kita lakukan treatment di situ. Saya minta Pak Bupati agar ditutup, kemudian lakukan rapid test, sterilkan dulu, sehingga ketemulah yang reaktif. Yang reaktif ini di swab, kemudian ketemu yang positif, lantas dikejar lagi siapa yang pernah bersentuhan. Jadi terus ini berantai. Inilah yang tengah kita tangani sekarang ini, kasus yang muncul yaitu transmisi lokal dan orang tanpa gejala. Nah, itu yang sekarang ini muncul. Ya, jadi ada langkah-langkah pencegahan yang secara masif, Bapak, bisa dikatakan yang dilakukan khususnya memfokus di pasar-pasar tradisional. Ya. Bisa dikatakan demikian, Bapak? Di pasar tradisional dan juga di beberapa desa, ya, yang saya lihat. Karena yang di pasar ini kan orangnya kan datang dari beberapa kabupaten di desa-desa, dan itu yang menyebar di desa juga, menular di desanya. Sehingga Denpasar itu semua desa kelurahan udah kena, gitu. Kemudian ada juga yang belanja dari luar, dagang dari luar. Dari Bangli, dari Gianyar, dari Klungkung. Nah, ini menyebar kemana-mana sampai ke desa-desa. Nah, ini harus ditangani dengan cepat, dengan progresif. Karena itu saya sudah mengundang agar Pak Wali Kota maupun juga Bupati itu menjalankan program dengan lebih progresif agar penanganannya bisa lebih cepat. Nah, berkenaan dengan hal itu, standarnya sudah ada. Pemerintah provinsi sudah siap membackup penuh. Kalau butuh rapid test, kita akan siapkan rapid test. Kalau untuk uji swab, kita sudah siapkan fasilitasnya. Full disiapkan oleh pemerintah provinsi. Di sejumlah rumah sakit dan juga di sejumlah laboratorium. Sudah kita siapkan penuh untuk uji swab berbasis PCR ini. Kalau kekurangan tenaga medis, kita siapkan tenaga medisnya. Gitu. Kalau kurang anggaran, kita siapkan anggarannya. Jadi provinsi ini dalam posisi membackup penuh
kebutuhan yang diperlukan oleh kabupaten kota dalam rangka melakukan percepatan penanganan COVID-19 ini, baik menyangkut pencegahannya maupun juga penanganan yang dilakukan di rumah sakit itu. Nah, ini satu sisi kita jalankan dengan baik, dengan tata kelola yang baik. Di sisi lain, kita juga harus memulai satu aktivitas perekonomian agar kehidupan masyarakat kita bisa berjalan dengan baik lagi. Karena ini sudah hampir 4 bulan. Tidak mungkin kita ini melakukan upaya menghidupkan aktivitas perekonomian masyarakat untuk keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Karena sudah 4 bulan ini. Nanti kalau selama 4 bulan terus ini berlanjut, aktivitas ekonomi tidak berjalan, itu kan bisa mengganggu kehidupan. Pengangguran akan makin bertambah, usaha orang akan mati. Dari mana orang mencari penghidupan? Jadi karena itu harus disiapkan satu skenario untuk memulai satu aktivitas perekonomian, tentu dengan menerapkan protokol tatanan kehidupan era baru. Jadi 2 agenda yang dijalankan. Agenda pertama adalah pencegahan dan penanganan COVID-19 harus diprioritaskan betul-betul. Satu, agar penambahan kasusnya itu bisa dikendalikan. Yang kedua adalah agar yang sembuh kita harapkan makin banyak. Kemudian kita tentu berdoa agar yang meninggal ini tidak mengalami penambahan yang banyak, kita mohonkan seperti itu. Nah, bersamaan dengan itu, aktivitas ekonomi ini juga harus kita mulai bangkitkan supaya yang dagang bisa lagi, yang jualan bisa lagi, yang belanja bisa lagi. Nah, tetapi ini harus dijalankan dengan cara yang berbeda dengan sesuatu yang sebelumnya. Dulu tidak ada virus corona, orang bisa bebas, kerumunan segala macam. Sekarang karena ada virus corona yang belum tahu kapan akan berakhir dan belum ada juga vaksinnya, sehingga ini harus dijalankan dengan satu protokol kesehatan terkait dengan penerapan tatanan kehidupan era baru. Jadi karena itu ini yang menjadi perhatian kita sekarang, 2 hal ini. Dan ini sudah saya rapatkan dengan para Bupati Wali Kota Sebali pada tanggal 10 Juni yang lalu, dan akan dilanjutkan lagi untuk persiapan pelaksanaan pada tanggal 9 Juli yang akan datang ini. Supaya bisa dikelola dengan baik. Baik, skenario seperti apa yang akan diterapkan nantinya menuju penerapan tatanan kehidupan era baru, nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, bagaimana penerapan protokol tatanan kehidupan era baru di Bali? Masih bersama Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, dan yang pastinya tadi beliau mengatakan bahwa ada skenario baru yang akan diterapkan menuju tatanan kehidupan era baru ini sendiri. Kebijakan atau penerapan atau skenario apa yang akan dilakukan nantinya, Pak, menuju tatanan kehidupan era baru ini sendiri pada tanggal 9 Juli 2020 ini, Pak? Sebelum saya memutuskan penerapan tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali, lebih dulu saya berkonsultasi dengan Ketua Gugus Pusat Bapak Doni Monardo mengenai restu beliau, persetujuan beliau agar Bali bisa memulai dengan penerapan tatanan kehidupan era baru untuk masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Beliau secara prinsip menyerahkan kepada kepala daerah, gubernur bersama-sama dengan Bupati Wali Kota Sebali untuk melakukan assessment dalam rangka penerapan tatanan kehidupan era baru ini. Saya kemudian mengadakan
pembahasan dengan Bupati Wali Kota dan juga tim kesehatan memutuskan penerapan tatanan kehidupan era baru ini dilaksanakan secara bertahap, selektif, dan terbatas. Bagaimana bertahapnya? Tahapan yang kita lakukan ada 3. Tahap pertama itu kita jalankan untuk aktivitas hanya lokal masyarakat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli yang akan datang, bertepatan dengan hari Kamis, ya, setelah Pagerusi. Hari Rabunya tanggal 8 itu Pagerusi, yaitu Wuraspati Umanis Sinte. Nah, itu hari baik. Kita pilih itu, hari baiknya itu tanggal 9 Juli itu. Setelah kita rembuk dengan para pakar di bidang keagamaan dan juga bidang budaya. Pilihannya itu. Nah, itu kita mulai hanya untuk masyarakat Bali. Masyarakat aja, Bali saja. Ya. Tidak mengundang orang luar. Dari luar tidak boleh. Ya, itu. Jadi hanya lokal Bali. Kemudian selektifnya adalah mengenai bidang-bidang atau sektor yang diizinkan. Nah, berdasarkan konsultasi saya dengan Bapak Ketua Gugus Tugas, itu sektor-sektor yang diizinkan diantaranya adalah pelayanan publik, kantor pemerintahan itu, kemudian juga badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara, kemudian juga perindustrian, perdagangan, kemudian juga pasar modern maupun juga pasar tradisional, kemudian juga usaha kecil menengah dan koperasi, kemudian juga transportasi, kemudian juga jasa dan konstruksi. Pariwisata hanya daerah tujuan wisata yang risikonya minimum, tapi itu hanya dibuka untuk orang lokal Bali. Nah, itu diizinkan. Nah, kemudian yang tidak boleh itu adalah pendidikan, jangan dulu. Itu menunggu arahan dan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita ikuti itu. Nah, yang di Bali kita akan lakukan ini sebenarnya secara faktual sudah terjadi. Kantor pemerintahan sudah buka, pelayanan publik jalan terus, pasar juga buka, pasar modern juga buka. Tadi pasar tradisional termasuk juga beberapa fasilitas umum itu dibuka. Nah, sekarang diformalkan, resmi pada tanggal 9 Juli dengan menerapkan protokol tatanan kehidupan era baru. Nah, karena itu saya menyiapkan satu regulasi berupa surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 yang mengatur atau memberikan ketentuan bagaimana agar protokol itu berjalan di semua sektor, di kantor pemerintahan, di kantor pelayanan publik, di pasar tradisional, di pasar modern, di supermarket, kemudian juga di perindustrian, di perdagangan, transportasi, dan bidang-bidang lainnya. Nah, itu harus dijalankan dengan baik sesuai dengan surat edaran gubernur tersebut, sehingga dengan demikian sektor-sektor yang menjalankan aktivitasnya ini itu betul-betul tertib, disiplin, dan bisa meyakinkan, memastikan kepada kita semua akan menjadi satu proses agar dia bisa produktif tetapi aman dari COVID-19. Nah, ini yang sedang kita siapkan. Karena itu
saya sudah mulai koordinasi, Yeah. kemudian juga segera mensosialisasikan surat edaran gubernur ini untuk diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Baik, dan itu tahap Bupati Wali Kota Sebali. Tahap pertama, Iya. tahap awal Iya. di tanggal 9 Juli ini. Iya, Ada beberapa sektor yang bisa dibuka dan Ada 14 sektor. ada 14 sektor yang bisa dibuka dan hanya untuk lokal, masyarakat Bukan lokal dibuka, Bali. diizinkan Ini untuk sendiri. beraktivitas. Ya, walaupun Ya. sudah beraktivitas sebelumnya secara Faktualnya resmi. sudah, ya. Ya. Nah, cuma diam-diam banyak warawiri gitu. Nah, Ya. sekarang ini resmi sudah. Ya. Nah, akan diizinkan untuk beraktivitas gitu. Baik, baik. Untuk awalnya tahap awal tanggal 9 Juli sesuai arahan gugus tugas nasional percepatan penanganan COVID-19 ini sendiri, sekali lagi ada 14 sektor yang bisa yang sudah bisa dikatakan walaupun sebelum diresmikan ini sendiri pun Sebenarnya sudah jalan. Sudah jalan ini sendiri, Pak Nge. Baik. Nah, perlu saya lanjutkan. Sektornya diperluas. Sudah memulai dengan sektor pariwisata dengan wisatawan Nusantara pada tanggal 31 Juli 2020 ini. Jadi wisatawan yang luar Bali bisa masuk ke Bali, masuk, Pak? tanggal 31 Juli. Ya. Baik. Itu ancang-ancangnya ya. Nggih. Kemudian yang tahap ketiga tanggal 11 September. Kalau tidak salah itu hari Rabu. Itu sektor pariwisata sudah diizinkan untuk wisatawan mancanegara. Jadi tanggal 31 Juli untuk wisatawan Nusantara dimulai. Kemudian 11 September itu untuk wisatawan mancanegara. 31 Juli juga hari baik yang kita pilih. 11 September juga hari baik yang kita pilih. Baik. Tapi tahapan 2 dan tahapan 3 ini, 31 Juli dan 11 September ini, untuk wisatawan Nusantara tanggal 31 Juli tahap 2 dan wisatawan mancanegara bulan 11 September tahap 3-nya itu ancang-ancang. Itu akan dijalankan setelah dilakukan evaluasi terhadap aktivitas penerapan protokol tatanan kehidupan era baru yang dilaksanakan pada tahap pertama tanggal 9 Juli ini. Mudah-mudahan kondusif, maka itu akan dilaksanakan. Nah, setelah mendengar apa yang akan... Jadi itu belum pasti. Iya, belum baru pasti. Tetapi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang ingin berwisata ke Bali, tentunya ingin mengetahui persyaratan apa yang mereka harus penuhi ketika akan memasuki Bali nantinya untuk menikmati wisata pada tanggal 31 Juli ini sendiri. Jadi untuk wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara itu ada kriteria dan persyaratannya. Untuk wisatawan Nusantara, syaratnya itu harus mengisi POM aplikasi LEP Bali. Kemudian dia harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau minimum dengan menunjukkan surat keterangan non-reaktif hasil rapid test. Jadi boleh dengan menunjukkan surat keterangan hasil non-reaktif rapid test. Nah, ini berlaku untuk wisatawan Nusantara. Nah, di luar wisatawan Nusantara kan ada juga orang yang melakukan perjalanan dalam negeri untuk kepentingan dinas, untuk kepentingan tertentu, kekeluargaan, atau kepentingan-kepentingan khusus lainnya, itu juga diberlakukan hal yang sama. Harus menunjukkan surat keterangan negatif uji swab berbasis PCR atau minimum surat keterangan non-reaktif dari hasil rapid test. Nah, itu. Dan harus mengisi POM. Berapa lama dia di Bali, nginepnya dia di mana, terus
kemudian apa aktivitas yang akan dilakukan di Bali, apakah berwisata ataukah dia untuk urusan dinas atau untuk kunjungan keluarga dan berbagai keperluan lainnya. Jadi jelas tujuannya ke Bali ini, dan ini akan masuk ke dalam sistem aplikasi yang kita siapkan. Itu untuk wisatawan Nusantara. Setelah saya koordinasi dengan Menteri Perhubungan, kemudian Ketua Gugus, itu disepakati untuk wisatawan Nusantara boleh, kalau memang tidak bisa menyiapkan surat keterangan hasil uji swab berbasis PCR negatif, minimum itu dengan rapid test. Karena memang di sejumlah daerah untuk melaksanakan uji swab itu sulit dan mahal itu. Nah, daerah yang tidak mempunyai fasilitas seperti itu sehingga menyulitkan. Nah, karena itu Bapak Menteri Perhubungan meminta agar dimungkinkan dengan rapid test itu. Saya kira nggak ada masalah. Dan itu berlakunya 2 minggu. 2 minggu. Kalau untuk wisatawan mancanegara hampir sama, harus mengisi POM isian yang dituangkan dalam bentuk aplikasi Lab Bali, dan harus menunjukkan surat keterangan negatif hasil uji swab berbasis PCR. Kalau untuk wisatawan mancanegara tidak boleh rapid test, harus dari hasil uji swab berbasis PCR itu. Nah, juga bagi wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Bali ini harus mengisi POM aplikasi Lab Bali, berapa lama di Bali, kemudian di mana dia menginap, di hotel mana dia, kemudian juga apa saja aktivitas yang akan dilakukan, ke objeknya di mana, itu akan terpantau oleh sistem dengan GPS-nya. Wajib mengaktifkan GPS-nya gitu. Baik. Sekali lagi itu 3 tahapan yang merupakan ancang-ancang yang diharapkan dapat berjalan lancar, Pak Gubernur. Astungkara bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentu saja sukses. Baik. Untuk penanganan COVID-19 ini sendiri bukan berarti menjadi tugas pemerintahan Provinsi Bali sendiri, tetapi menjadi tugas kita bersama. Nah, bagaimana peran desa adat, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, kita berjumpa lagi di persiapan penerapan protokol tatanan kehidupan era baru di Bali, masih bersama Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Bapak Gubernur, tanpa bermaksud mengabaikan peran dan sumbangsis komponen lainnya nih sendiri. Nah, bagaimana Bapak melihat strategi penanganan COVID-19 melalui Satgas Gotong Royong yang berbasis desa adat selama ini, Pak? Kalau yang berbasis wilayah itu ada desa adat, ada desa, ada kelurahan. Kalau desa adat, saya bentuk dengan surat edaran membentuk Satgas Gotong Royong. Kalau di desa dan kelurahan itu dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri juga, yaitu dibentuk relawan desa atau relawan kelurahan. Nah, kalau desa adat itu yang membentuk gubernur dengan surat edaran. Namanya Satgas Gotong Royong berbasis desa adat percepatan penanganan COVID-19. Nah, ini kita lakukan di Bali sesuai dengan kearifan lokal. Karena kita memiliki desa adat yang jumlahnya mencapai 1.493 desa adat yang telah diperkuat kedudukannya, fungsi dan kewenangannya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Jadi dalam konteks ini, saya memandang bahwa desa adat itu adalah satu institusi yang sangat penting dan strategis untuk bisa kita libatkan di dalam upaya kita melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19, khususnya dalam pencegahan COVID-19 di wilayahnya. Dan Astungkara sejauh ini
desa adat kita dengan Satgas Gotong Royong yang dibentuk itu berjalan dengan sangat baik, dengan sangat tertib, dengan sangat disiplin, menjaga wilayahnya, mengatur kramanya, karena di desa adat itu kepentingan krama itu betul-betul dipenuhi, dijalankan baik secara skala maupun juga niskala. Nah, itu keuntungan desa adat kita di Bali yang menurut saya itu satu kearifan lokal yang luar biasa yang bisa kita berdayakan dalam kaitan dengan kepentingan negara di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan di desa adat kelebihannya ada pararemnya. Nah, karena itu dalam konteks pencegahan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali ini, sejak awal saya melibatkan ini. Tentu dia bersinergi dengan desa dan juga kelurahan serta elemen-elemen masyarakat lain. Ada fungsi TNI, Polri, ada di dalamnya yaitu ada Babinsa dan Babin Kamtimas dengan komponen-komponen masyarakat lainnya yang diajak bersinergi di dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Ini menurut saya hasilnya sangat baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Luar biasa kerjanya siang malam. Saya memantau itu dan selalu mendapatkan laporan yang update untuk perkembangan di lapangannya. Nah, dalam konteks kita akan melakukan penerapan protokol tatanan kehidupan era baru secara bertahap ini, terutama sekali di tahap 1, maka saya juga melibatkan desa adat, desa dan juga kelurahan untuk berpartisipasi secara bersama-sama di dalam penanganan khususnya pencegahan COVID-19 di Provinsi Bali. Nah, karena itu saya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Ben Desa Adat seluruh Bali, dengan Majelis Desa Adat Provinsi maupun Kabupaten dan Kecamatan di seluruh Bali untuk menyiapkan desa adat ini agar bisa berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19 khususnya dalam pelaksanaan tahap 1 penerapan protokol tatanan kehidupan era baru ini. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada Majelis Desa Adat Provinsi bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat agar desa adat itu membuat pararem pencegahan COVID-19. Baik. Sekarang laporan yang saya terima hari kemarin malam, dari 1.493 desa adat yang ada di Bali, sudah 1.443 yang pararemnya selesai. Jadi lagi tinggal 50 desa adat yang belum selesai pararemnya. Target saya tanggal 8 semua desa adat, jadi kekurangan yang 50 desa adat ini itu pararemnya sudah selesai. Dan kalau semuanya sudah selesai pararem desa adat ini, 1.493 desa adat ini sudah memiliki pararem pencegahan COVID-19, maka itu akan kita berlakukan secara serentak se-Bali pada tanggal 9 Juli nanti bertepatan dengan pelaksanaan tahap 1 penerapan protokol tatanan kehidupan era baru. Saya kira ini luar biasa. Apresiasi apa yang akan Bapak berikan nantinya kepada desa adat, khususnya Satgas Gotong Royong berbasis desa adat dalam pencegahan penanganan COVID-19 ini sendiri, Bapak? Saya berupaya, karena saya betul-betul membutuhkan keberadaan Satgas Gotong Royong desa adat ini, dan saya sudah melihat bukti lapangannya luar biasa bekerjanya, dan mereka itu ngayah sebenarnya. Apapun juga, walaupun ngayah, tetap juga membutuhkan biaya operasional. Waktu tempo hari kita bantu dengan biaya operasional yang ada di desa adat. Dana desa adat yang sudah kita alokasikan sebesar 300 juta per desa adat, 50 juta digunakan untuk operasional Satgas Gotong Royong sejak bulan Maret yang lalu. Sudah habis
udah lama ini gitu. Menurut saya udah bukan habis lagi, udah kekurangan banget gitu. Yeah. Nah, karena itu dalam pelaksanaan kebutuhan yang akan datang ini, saya selagi menghitung-hitung itu akan dibantu dengan biaya operasional diberikan melalui desa adat sebesar 50 juta per desa adat dalam pelaksanaan APBD perubahan semesta berencana Provinsi Bali tahun 2020 ini. Baik. Saya akan masukkan itu kalau 50 juta per desa adat, ada sebanyak 1.493 desa adat, itu kira-kira kalau di total ya 74,5 miliar. Itu cukup besar. Tapi apapun juga, saya akan mengupayakan ini secara maksimal, karena ini penting. Kalau desa adat kita bergerak secara optimum, bersinergi dengan desa, kelurahan, dengan aparat TNI, Polri yang ada di wilayahnya, serta komponen masyarakat yang lainnya, itu jauh lebih efektif. Baik. Menurut saya, ini akan bisa mengatasi dan juga bisa menjalankan tahapan satu ini dengan baik, sampai kepada tahap berikutnya. Sehingga desa adat itu betul-betul bisa dilibatkan secara optimal di dalam rangka pelaksanaan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. 3 nantinya. Iya. Baik, tentunya ada terutama harapan. di tahap 1. Iya, tentunya ada harapan Bapak dari 1.493 desa adat ini sendiri di Bali Niki sendiri tentang penerapan perarem nantinya, Pak. Iya. Harus seperti napi? Masing-masing desa adat itu sudah menyusun pararem sesuai dengan drestanya, sesuai dengan kepentingannya di desa adat. Secara umum ini kaitannya adalah dengan pencegahan COVID-19 dan dalam upaya agar keramaian di wilayah desa adat itu menjalankan aktivitasnya dengan menerapkan protokol tatanan kehidupan era baru dengan tertib, dengan disiplin. Saya kira kerama akan lebih disiplin dan lebih tertib mengikuti ini karena ada pararem di desa adatnya. Desa adat itu bisa mengatur, memberlakukan, dan memberikan sanksi kepada keramaian yang melanggar. Harus tegas seperti harus itu, Pak. tegas. Dan selama ini menurut saya desa adat itu cukup tegas, bisa menjalankan arahan melalui surat edaran yang kita keluarkan selama ini di dalam pencegahan COVID-19 sejak bulan Maret yang lalu. Menurut saya sangat bagus, apalagi sekarang dijalankan dengan pararem. Saya kira itu akan lebih berwibawa lagi di desa adat, sehingga keramaian itu akan bisa mengikuti dengan lebih tertib dan lebih disiplin. Jadi itu menurut saya satu pendekatan dan model yang sangat bagus. Inilah kelebihannya Bali menurut saya. Baik, menuju tatanan kehidupan era baru di Bali, Bapak berkali-kali mengatakan ada penekanan disiplin masyarakat di sini, Pak. Ya. Begini, penerapan protokol tatanan kehidupan era baru ini dalam konteks agar bisa produktif masyarakatnya dan sekaligus juga aman dari COVID-19, itu harus ada tertib, sikap tertib dan disiplin yang tinggi, yang kuat dari masyarakat, dan ada kesadaran kolektif yang tinggi dari keseluruhan masyarakat. Kalau tidak ada tertib dan disiplin yang tinggi dari masyarakat untuk mengikuti protokol tatanan kehidupan era baru ini, saya kira kita tidak aman, tidak nyaman. Nah, oleh karena itu, okelah sekarang kita penuhi ini, karena kita tidak mungkin terbelenggu terus. Kita mulai dengan satu aktivitas, tetapi ayo kita berubah dalam perilaku. Ayo kita tertib, ayo kita disiplin secara bersama-sama demi kebaikan diri sendiri, demi kebaikan keluarga, demi keselamatan kita semua, agar kita beraktivitas
dengan selamat, dengan baik, sekaligus juga itu akan produktif dan aman dari COVID-19. Jadi kuncinya adalah tertib, disiplin dalam melaksanakan protokol ini. Baik. Jadi kalau tidak sanggup disiplin dan tertib, ya ini saya kira itu tidak akan berhasil. Nah, ini bagaimana harapan Bapak terhadap peranan tokoh dan pimpinan berbagai lembaga dalam mendisiplinkan masyarakatnya? Semua pihak harus terlibat. Semua pihak harus terlibat. Pemerintah, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, gubernur yang menjadi provinsi, bupati, wali kota yang menjadi penanggung jawab di kabupaten kota, itu harus menjalankan disiplin ini dengan baik sesuai dengan surat edaran ini. Dan bila perlu menindaklanjuti dengan persyaratan yang lebih ketat di kabupaten kotanya, serta juga melibatkan seluruh komponen masyarakat. Karena tidak mungkin hanya peran pemerintah saja di dalam menjalankan aktivitas protokol tatanan kehidupan era baru ini, tapi juga harus dijalankan oleh semua pihak yang berkepentingan, yang terlibat dalam konteks kita menjalankan aktivitas ini. Kan ini kepentingan bersama. Jadi harus dijalankan juga dengan disiplin yang bersama, rasa tanggung jawab yang bersama. Jangan nanti hanya menjadi beban pemerintah, tapi ini adalah kepentingan bersama, tanggung jawab bersama, yang harus dijalankan secara bersama-sama dengan penuh disiplin, tertib, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Baik, itu baru bisa. Baik, Bapak, ada pesan kepada masyarakat Bali, khususnya Niki sendiri, dalam menghadapi atau dalam terapan tatanan kehidupan era baru yang akan kita mulai tanggal 9 Juli, Niki? Tentu saya mengajak masyarakat Bali semua agar memiliki komitmen, sikap, dan tanggung jawab yang sama, yang tengah kita jalankan untuk Bali, yang saya pimpin, yang dijalankan dengan suatu produk melalui ketentuan yang diatur dengan surat edaran Gubernur Bali. Saya sangat berharap agar masyarakat mengikuti dengan baik surat edaran ini, agar berperilaku disiplin, tertib, saling tegur satu sama lain kalau ada yang tidak disiplin, kemudian juga selalu mendekatkan diri dengan ide betara, sesunan, para penglingsirnya, para tetuanya juga selalu berdoa dengan cara masing-masing, dengan keyakinan masing-masing, tidak saja bagi umat Hindu, juga bagi umat beragama Islam, Kristen, Buddha, dan umat-umat agama yang ada di Provinsi Bali ini, agar ini bisa dijalankan dengan baik. Dan sesuai dengan cara hidup kita, keyakinan kita masing-masing umat beragama, agar selalu ini dijalankan dengan cara niskala untuk mendapatkan restu, tuntunan, sehingga aktivitas secara bertahap yang akan kita laksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Harapan kita itu, sehingga Bali ini bisa menjadi percontohan di dalam pelaksanaan protokol tatanan kehidupan era baru ini, agar Bali ini kondusif, produktif, dan aman dari COVID-19. Itu harapan saya. Bapak Gubernur, terima kasih. Tetap sehat, Bapak. Astungkaren. Baik. Harus sehat. Iya, harus sehat ya. Baik. Mohon doa dari rakyat Bali. Baik, supaya tentunya. Saya kita mendoakan. Terus, ya. Kita mendoakan untuk kesehatan Bapak Gubernur. Saya Made Sikudan Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.